Ibu, mulai ya Bu. Ya. Selamat siang Bu Evi. Selamat siang, Mak. Hari ini saya minta tolong, saya akan wawancara terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak. Siap. Jadi nanti Ibu coba ceritakan menurut pemahaman Ibu lah. Sebagai AR. Ya, sebagai AR. Namun terlebih dahulu nanti perkenalan Ibu ya. Ya. Silakan Ibu sebutkan nama, jabatan sekarang, di seksi apa dan kantor mana, dan sudah berapa lama jadi AR. Oke. Nama saya Evi Widyaningsih. Saya sekarang dinas di KPP Pratama Tebet di seksi pengawasan 3. Saya sudah menjadi AR kurang lebih 20 tahun ya, dari pengangkatan AR pertama Tahun? modern 2008 Pak. Oh, 2008. Sudah di kantor mana aja Bu? Kantor yang pernah saya selama jadi AR ya Pak, itu KPP Pratama Klaten, KPP Pratama Sukoharjo, KPP Pratama Surakarta, setelah itu KPP Pratama Tebet. Oke. Kalau menurut pemahaman Ibu, Ya. itu yang dimaksud dengan pengawasan kepatuhan wajib pajak itu apa? Ya. Seperti apa? Pengawasan kepatuhan wajib pajak itu kita sebagai Fiskus meneliti atas apa yang dilakukan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang telah dilakukan, termasuk pelaporan SPT-nya baik masa maupun tahunan, di mana kadang kita sebagai AR juga mendapatkan data dari pihak ketiga yang harus kita konfirmasi ke wajib pajak. Lah, dalam konfirmasi ke wajib pajak biasanya kami melakukan secara resmi, yaitu menggunakan surat. Tujuan salah satunya agar penyampaian data dilakukan secara resmi, tidak di bawah tangan, dan jawaban dari wajib pajak juga secara resmi. Tujuannya pengawasan kepatuhan material wajib pajak itu yang pertama, agar wajib pajak mengetahui kewajibannya sudah dilakukan dengan benar apa belum, karena selama ini kan wajib pajak melakukan atau menunaikan kewajiban pajaknya dengan self assessment, di mana self assessment itu wajib pajak melaporkan sesuai dengan keinginan dia tanpa ada pengawasan dari Fiskus. Tugas kami sebagai Fiskus meneliti apakah yang dilaporkan oleh wajib pajak sudah sesuai yang sebenarnya, sesuai aturan atau belum. Kalau belum, nanti kami berikan penjelasan secara resmi juga. Kalaupun wajib pajak ada yang belum diketahui, tetap di situ ada unsur edukasi. Jadi pengawasan itu tidak terbatas hanya kita mengirim surat, selesai, terus sudah. Tapi kedepannya harapan kami wajib pajak lebih mengetahui kewajiban perpajakannya lebih bagus dengan edukasi, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya ke depannya lebih tertib dan patuh. Oke. Kurang lebihnya seperti itu Pak Idan. Ya. Tadi ada disebutkan self assessment ya Bu ya? Ya. Self assessment itu artinya kan wajib pajak tadi membayar, menghitung, melapor sendiri itu. Betul. Menurut ada yang berpendapat ketika self assessment itu karena mereka melakukan sendiri, di situ ada resiko bahwa wajib pajak itu tidak jujur. Betul. Terus tidak melaporkan semua penghasilan. Betul. Itu menurut pendapat Ibu gimana, setuju atau enggak? Kalau menurut pengalaman saya ya Pak, selama jadi AR, memang kebanyakan dari wajib pajak di Indonesia itu belum melakukan kewajiban perpajakannya secara jujur. Kurang lebih ya 80%-an adalah Pak. Masih sedikit yang mereka melakukan kewajiban itu secara jujur. Mungkin kan ada kepentingan-kepentingan lain ya. Tapi dengan adanya pengawasan kepatuhan material ini,
diharapkan wajib pajak kedepannya walaupun menggunakan self assessment, dia lebih patuh lagi untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk wajib-wajib pajak yang tadi tidak jujur itu, bagaimana Ibu cara Treatment. menentukan dulu nih, memilih atau bahwa wajib pajak ini yang kriteria-kriteria mungkin yang akan saya lakukan pengawasan lebih dalam nih. Oke. Caranya gimana Pak menentukan? Pertama pasti kita berbasis data yang ada ya Pak, data internal. Kemudian kita lihat kalau wajib pajak itu belum melaporkan SPT tahunan maupun masa, berarti itu indikasi yang paling kuat untuk dilakukan penelitian, karena kan dasarnya kenapa mereka sampai tidak melaporkan, karena sengaja atau karena ketidaktahuan. Pertama itu. Kedua, wajib pajak yang sudah melaporkan SPT baik tahunan maupun masa tapi belum mencerminkan yang sebenarnya dibandingkan dengan data yang ada ya Pak. Ataupun mungkin kita bisa lihat melalui canvassing, penyisiran atau data eksternal dari sosmed ataupun dari media massa yang lain. Medsos sekarang kan banyak, kita bisa sandingkan dari data yang ada, kita lihat SPT-nya apakah sudah betul apa belum sempurna, baru kita lakukan treatment pengawasan secara materialnya. Dari yang tadi data-data itu, contohnya data seperti apa Bu? Misalnya kalau dari internal ya Pak, dari internal kan ada data rekening, atas kepemilikan rekening, atas kepemilikan tanah dan bangunan, atas kepemilikan kendaraan, dan data yang lain yang terkait proses bisnis mereka, itu yang dari internal. Kami DJP kan sudah melakukan beberapa MOU untuk mendapatkan data-data tersebut sebagai feeding kami untuk mengklarifikasi ke wajib pajak. Kalau yang data eksternal itu bisa kita sandingkan dengan data media sosial, canvassing, misalnya dia punya usaha nih besar, rame, tapi SPT-nya tidak mencerminkan yang seharusnya atau yang wajar, kita treatment dengan pengawasan material. Kalau tadi kan wajib pajak lapor SPT nih. Ya. Berarti kan tentunya ada lampiran kayak laporan keuangan. Ya, betul. Apakah misalkan tidak data laporan keuangan pun bisa sebagai acuan juga? Bisa Pak. Jadi kalau dari analisa data laporan keuangan, neraca atau rugi labanya itu kan kita bisa lihat nih wajar apa tidak yang dilaporkan, karena kebanyakan ada beberapa pos di rugi laba atau neraca yang kita anggap aneh atau tidak wajar, jadi kita koreksi gitu. Dari situ ya. Ya. Dengan yang tadi ada data, tidak ada data, atau hanya laporan keuangan tadi, Ibu kan sudah pilih nih dengan wajib pajak yang terpilih itu, Ibu sudah meyakini nggak bahwa ini wajib pajaknya ini memang tidak patuh gitu? Kita berdasarkan analisa terhadap dia melakukan kewajiban perpajakannya selama ini Pak, dari SPT-nya baik tahunan maupun masa. Dari situ kita sandingkan dengan data yang ada. Kalau memang terdapat kejanggalan, itu bisa kita kategorikan dia tidak patuh. Tapi tidak patuhnya itu ada dua unsur, sengaja atau karena ketidaktahuan. Bisa terlihat ya? Bisa Pak. Nanti dari interview kita konseling dan sebagainya, atau sebenarnya kelihatan kalau dia sebenarnya tujuannya tidak jujur karena sengaja atau karena ketidaktahuan, itu bisa kelihatan dari konseling. Dari hasil analisis tadi ya, kan sudah ada terpilih nih wajib pajak yang tidak patuh. Nah, selanjutnya kan tadi Ibu juga sebutkan
secara resmi membuat surat. Itu apa Bu? Suratnya namanya SP2DK, ya. Surat Permintaan Penjelasan dan Keterangan. Di dalam surat itu isinya apa saja? Itu kalau menurut Ibu itu sebenarnya memahami SP2DK itu seperti apa? Jadi surat SP2DK itu adalah sarana komunikasi Fiskus kepada wajib pajak ya Pak. Di SP2DK itu kita sajikan, kita sampaikan ke wajib pajak atas ketidakwajaran atau kekurangan kewajiban material yang dilakukan wajib pajak. Misalnya nanti ada biaya gaji yang tidak sesuai dengan SPT masanya, atau ada data pembelian yang tidak dilaporkan, ada data harta yang tidak dilaporkan dari data-data eksternal. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Itu sebagai sarana komunikasi kita ke wajib pajak. Terus tadi juga setelah menyampaikan surat itu ada namanya pembahasan ya? Pembahasan atau konseling ya? Nah, konseling itu Ibu memaknainya juga seperti apa? Konseling itu sebagai tahapan selanjutnya. Jadi kan gini, wajib pajak menerima surat itu ada yang paham, ada yang perlu dijelaskan, dan kita juga perlu mendengar tanggapan wajib pajak atas hal-hal yang kita minta penjelasan dari wajib pajak. Makanya kita perlu untuk konseling. Kadang ada wajib pajak yang dia menjawab dengan surat, tapi di dalam surat itu ada hal-hal yang sebenarnya kita tetap minta dokumen pendukungnya, tapi sama wajib pajak tidak disertakan di jawaban suratnya. Makanya kita perlu konseling untuk menjelaskan lebih detail apa sih yang kita minta, apa sih yang kita maksud atas surat tersebut. Berarti situ wajib pajak ada diberikan ruang untuk diskusi Pak. Diskusi, terus memberikan penjelasan sedetil-detilnya, dilampiri dengan dokumen pendukung. Pernah nggak menemukan yang wajib pajak tidak kooperatif Bu? Ada Pak. Itu ada pengalaman seperti apa Bu? Wajib pajak tidak kooperatif itu ada dua. Yang dia diundang konseling datang, yang dia diundang konseling tidak mau datang, gitu ya Pak. Kalau yang treatmentnya untuk wajib pajak yang diundang konseling tidak datang, tahapan berikutnya kita akan visit ke sesuai alamat yang terdaftar di master file untuk mengetahui eksistensi WP-nya itu masih di situ apa enggak, surat yang kita kirim itu sampai apa enggak, tujuannya itu. Kalau ternyata nanti tidak ditemukan di alamat tersebut, biasanya kami ke pihak kelurahan untuk mencari info wajib pajak ini pindah kemana. Biasanya kan pihak kelurahan lebih tahu, atau RT RW terdekat. Terus untuk yang wajib pajak diundang konseling mau datang, tapi dia tidak kooperatifnya, dia tidak mau melakukan kewajibannya sesuai dengan arahan kita. Ya, kalau dia tidak mau melakukan kewajibannya, kita tetap treatmentnya itu edukasi dulu Pak, menjelaskan dengan baik latar belakang aturannya sehingga wajib pajak paham. Kita tetap treatment secara baik-baik dulu. Kalau secara baik-baik beliau atau wajib pajak tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya, dan atas data kami yang kita minta penjelasan itu kuat, biasanya kita menyampaikan ke wajib pajak kalau memang di konseling ini wajib pajak tidak mau memenuhi, nanti ada BA. Berita acara itu tujuannya untuk memastikan ke wajib pajak kalau dia memang tidak mau memenuhi kewajiban tersebut, untuk kita teruskan ke proses selanjutnya yaitu pemeriksaan. Alasan apa saja sih Bu yang misalkan wajib pajak tidak mau untuk menyelesaikan kewajibannya? Ya, mungkin ada alasan. Ada alasan tertentu. Kadang dia secara cash flow atau kemampuan keuangannya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakan
yang seharusnya dia lakukan. Kalau itu selama wajib pajak itu masih kooperatif, misalnya nih Pak, masih mau mengangsur selesai tahun berjalan, itu kami masih bisa terima. Tapi kalau dia sama sekali tidak punya itikat baik, kita juga lihat dulu kayaknya asetnya ada apa enggak, karena kan nanti melalui proses pemeriksaan kalau jadi SKP kan jadi hutang pajak ya. Asetnya kalau udah sampai hutang pajak kan kita harus lihat dulu juga ada enggak yang nanti untuk membayar hutang pajak yang ditetapkan. Jadi di situ berarti mencoba untuk mencari solusi terbaik. Ya, solusi terbaik, win-win solution, tapi tidak kemudian kita keluar jalur yang SOP yang kita ditetapkan oleh unit kerja kita ya Pak. Oh ya. Jadi sedapat mungkin wajib pajak maksimal melaksanakan kewajibannya. Iya. Arahnya ke situ ya. Nah kemudian terkait ada di kalau kita ngacu ke aturan PMK 11 itu kan ada batas waktu tertentu Bu. Itu bagaimana menyikapinya, misalkan kayak penyampaian SP2DK mungkin ada jangka waktu 14 hari, terus tambah 7 hari, kemudian penyelesaian SP2DK itu ada 40 hari, 60 hari, 90 hari. Ya itu bagaimana menyikapinya? Apakah harus saklek? Ya. Selama wajib pajaknya kooperatif, kita usahakan sesuai aturan PMK 11 ya Pak. Tapi kan kadang di lapangan itu beda. Kita tujuannya kan tetap untuk penerimaan ya Pak. Kalau tujuan saya itu untuk penerimaan, kadang untuk treatment satu wajib pajak itu tidak dengan satu kali konseling selesai. Itu di lapangan kan kondisi seperti itu Pak. Kadang datang dia konseling, dia harus menambahkan dokumen lagi seperti itu. Lah itu yang di luar kendali kita. Kalau bisa dipercepat ya kita percepat. Tapi kalau di luar kendali kita ya kita bisa longgar tapi tidak terus longgar terus gitu ya Pak. Kita tetap ada deadline. Maksudnya kalau semua dokumen sudah dan dia maunya gimana wajib pajak, apakah masih sesuai dengan yang kita inginkan? Kalau masih sejalan dengan yang kita inginkan, cuma misalnya dia cash flow-nya tersendat ya mungkin angsur. Tapi kalau memang dia menolak dan tidak mau melakukan kewajiban yang kita tetapkan sesuai SP2DK, mungkin kita arahnya ke tahap pemeriksaan. Jadi selama ini terkait yang jangka waktu sebenarnya kita usahakan tapi sesuai kondisi di lapangan. Tujuannya kan WP mau bayar gitu Pak. Kecuali nanti kalau udah masuk ke Kortek. Oh iya, terkait Kortek ya, berarti kalau di Kortek seperti apa Bu? Kalau Kortek itu kan dia kayaknya jangka waktunya lebih saklek. Jadi begitu enggak langsung masuk pemeriksaan. Oke. Itu karena sistem ya? Karena sistem. Tapi selama ini Kortek itu untuk mungkin tahun pajak ya? Ya, tahun pajak 2025 ke depan. Kebanyakan kan kalau yang SP2DK sekarang kan tahun pajaknya masih di bawah 2025. Oke. Terus mungkin terakhir Bu, menurut Ibu pengawasan kepatuhan yang berhasil itu seperti apa? Menurut saya pengawasan kepatuhan material yang berhasil itu wajib pajak tidak hanya selesai membayar atas kewajiban SP2DK-nya, tapi kedepannya dia juga melakukan kewajiban perpajakannya melalui self assessment itu lebih baik lagi Pak, lebih jujur lagi. Karena kan mungkin ada dua kemungkinan tadi, tidak jujur itu karena tidak tahu atau karena sengaja. Harapan kami dengan SP2DK kan
kita sudah menjelaskan nih kewajiban wajib pajak itu seperti ini, yang harus dilakukan ini. Lah untuk tahun-tahun berikutnya dia sudah bisa melakukan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Tetap edukasinya jalan gitu loh Pak. Ya, berarti kedepannya harapannya kan wajib pajak semakin lebih baik lagi. Ya lebih baik lagi, kalau lebih baik kan istilahnya pembayaran pajaknya juga lebih meningkat. Ya. Oke, mungkin sementara cukup Bu Ya. Evi. Terima kasih. Sama-sama Pak Idam. Waktunya juga. Ya. Ya semoga kedepannya Ibu semakin sukses. Amin, insya Allah, amin. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu juga. Amin. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Idam. Dimatikan? Udah. Oh udah. Matiin. Oke. Udah. Tak panggilin apa Pak? Iya boleh Bu.